Selamat datang kembali di video episode Filsafat untuk Pemula, di mana kita akan membahas 100 filsuf terkemuka dunia dalam 100 hari. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas seorang filsuf yang dikenal luas dan pasti Anda juga tahu semua, yaitu Bapak Ekonomi Modern. Siapakah dia? Benar, Adam Smith. Adam Smith, orang yang sering kali dilekatkan dengan kata kapitalisme. Nah, meskipun sering dikaitkan dengan teori-teori ekonomi kapitalisme atau pasar bebas, pemikiran Adam Smith juga mencakup aspek-aspek moralitas dan etika yang mendalam. Kadang itu justru kurang kita pelajari, maka marilah kita telusuri bagaimana Adam Smith mempengaruhi tidak hanya ekonomi tetapi juga pemikiran sosial dan moral. Baik, Adam Smith adalah seorang Skotlandia yang lahir tanggal 16 Juni 1723 di Kirkcaldy di Skotlandia. Adam Smith merupakan seorang filsuf dan ekonom yang dikenal karena karya utamanya yang judulnya An Inquiry into the Nature and Cause the Wealth of Nations. Jadi karya utama dia itu yang nanti juga banyak dipakai oleh para ekonom dunia awal untuk membentuk suatu sistem ekonomi yang kemudian dikenal dengan kapitalisme, itu berasal dari buku ini yang diterbitkan tahun 1776. Oke, yang judulnya akan saya ulangi, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Nah, Adam Smith belajar di Universitas Oxford. Kemudian dia mengajar di Universitas Glasgow, di mana ia mendalami berbagai disiplin ilmu, termasuk moralitas, ekonomi, dan filsafat. Walaupun Adam Smith lebih terkenal karena kontribusinya dalam bidang ekonomi, utamanya tentang kapitalisme dan teori pasar bebas, banyak orang tidak tahu bahwa pemikiran Adam Smith tentang moralitas dan hubungan antar individu itu juga sangat mempengaruhi perkembangan teori sosial. Nah, mari kita lihat karyanya satu persatu ya, tapi yang terkenal saja ya. Salah satu karya paling terkenal dari Adam Smith adalah An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Nah, dalam buku itu Smith mengembangkan satu konsep tentang pasar bebas dan konsep tentang ini istilahnya tangan tak terlihat, di mana tangan tak terlihat itu maksudnya adalah ide dia yang menyatakan bila mana pasar apabila dibiarkan berjalan tanpa intervensi pemerintah akan secara otomatis mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Jadi dengan meminimalisir bahkan meniadakan peran pemerintah dalam atau negara dalam suatu sistem pasar, yang terjadi bukannya chaos tetapi justru menurut Adam Smith sistem akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, Smith berargumen bahwa individu yang mengejar kepentingan pribadinya melalui perdagangan dan produksi akan tanpa disengaja berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini tidak ada yang lebih penting daripada persaingan dan kebebasan pasar yang terbuka. Jadi dua poin itu yang paling penting akhirnya, persaingan dan kebebasan pasar yang terbuka. Nah, pasar bebas akan membawa kemakmuran bagi banyak orang, karena setiap orang bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, yang akhirnya secara otomatis efek dominonya menguntungkan masyarakat. Itu yang ada dalam pikiran Adam Smith. Baik, tapi tampaknya kita harus membahas lebih dalam tentang konsep Adam Smith tentang tangan tak terlihat dan kebebasan ekonomi. Jadi gini, konsep tangan tak terlihat
adalah salah satu gagasan yang paling terkenal dari Adam Smith. Adam Smith itu berpendapat bahwa dalam pasar bebas, setiap individu yang bertindak demi kepentingannya sendiri, secara tidak langsung, tangannya secara tidak terlihat, itu sebenarnya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Maksudnya gimana? Baik, contohnya begini. Seorang pedagang yang berusaha memperoleh keuntungan dari menjual barang akan berusaha memberikan produk yang terbaik kan, dengan harga yang bukan murah tapi kompetitif. Nah, itu pada gilirannya sebenarnya kan menguntungkan pembeli atau konsumen. Dan siapa konsumen itu? Konsumen itu adalah masyarakat. Jadi secara tidak sengaja suatu perdagangan atau produksi barang itu tuh sebenarnya sudah dengan tidak sengaja merupakan tangan tak terlihat yang mengembangkan masyarakat. Smith percaya bahwa kebebasan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah adalah hal yang terbaik untuk masyarakat. Namun, dia juga menyadari jadi beberapa bentuk regulasi seperti misalnya pengaturan keamanannya atau pendidikan dan beberapa aspek kayak kesehatan gitu ya, itu tetap diperlukan tangan pemerintah untuk memastikan bahwa memang dalam masyarakat itu tetap berfungsi dengan baik. Nah, tapi bagaimana dengan teori moral yang jarang dibicarakan dalam pemikiran Adam Smith? Nah, ya meskipun dia dikenal sebagai bapak ekonomi, Adam Smith ini juga punya pandangan yang mendalam tentang moralitas. Dia justru sebelum ngomongin ekonomi, dia itu sudah ngomongin moralitas duluan. Jadi tahun 1759 dia menerbitkan sebuah buku dengan judul The Theory of Moral Sentiments. The Theory of Moral Sentiments. Nah, karyanya itu mengembangkan ide-ide tentang bagaimana perasaan simpatik dan empati adalah dasar dari moralitas. Dalam buku tersebut, Smith menyatakan begini, bahwa manusia secara alami memiliki rasa simpati kepada orang lain, dan bahwa tindakan moral itu didorong oleh kemampuan manusia untuk bisa merasakan atau untuk merasakan perasaan orang lain. Dia berargumen bahwa moralitas bukan hanya soal aturan atau hukum, tetapi tentang bagaimana kita dapat memahami dan merasakan empati gitu ya, apa yang dirasakan orang lain, sehingga kita bisa bertindak dengan cara yang adil dan bijaksana. Nah, menurut Smith, masyarakat yang sehat adalah masyarakat di mana individu di dalamnya itu saling mendukung dan mencoba menjaga satu sama lain, kesejahteraan satu sama lain. Moralitas berkembang melalui apa? Melalui interaksi sosial, di mana kita atau individu belajar untuk memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan keadilan. Jadi itu pandangan moral Adam Smith dalam karyanya yang justru dibuat sebelum dia membuat karyanya tentang ekonomi pasar bebas. Nah, sekarang kita akan kembali ke pandangan utama Adam Smith yang populer ya, tentang perdagangan dan kemakmuran. Jadi Smith itu juga sangat memperhatikan bagaimana perdagangan ini internasional itu mempengaruhi kemakmuran. Dalam tulisannya Wealth of Nations, Smith mengkritik kebijakan proteksionisme. Apa itu kebijakan proteksionisme? Jadi itu kebijakan di mana negara turut campur membatasi perdagangan di antara negara yang bersama dengan negara yang lain. Jadi misalnya antara negara Indonesia dan negara Cina katakanlah gitu ya. Nah, negara turut campur dalam hal ini membatasi perdagangan atau pembelian
katakanlah bahan baku gula dari Cina. Karena kalau itu sampai masuk ke Indonesia, maka pasar di Indonesia ini, gula yang diproduksi di Indonesia ini akan kalah saing. Makanya pemerintah kemudian membatasi pembelian atau impor gula dari Cina. Nah, itu justru dikritik tuh sama si Adam Smith, karena dia berargumen bahwa perdagangan bebas itu justru kalau dibiarkan tanpa campur tangan pembatasan ini dan itu akan memungkinkan negara-negara untuk memperoleh keuntungan lebih besar dari spesialisasi dan pertukaran barang. Jadi kalau dia membayangkan kalau Indonesia itu akhirnya kalau tidak misalnya negara kita dengan tidak membatasinya, maka justru kita tuh sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan kita membuat spesialisasi. Oke, kalau gitu barang gula yang kita produksi bukan gula pasir yang untuk rumah tangga, tapi gula pasir untuk pabrik atau produksi, misalnya produksi minuman bersoda, produksi makanan olahan yang membutuhkan gula misalnya. Dia spesialis di situ. Bahwasannya dari Cina masuk ya sudah, itu nanti pertandingannya mereka akan untuk rumah tangga. Tapi kemudian kalau yang produk Cina ini, gula Cina ini kemudian merangsek juga masuk ke wilayah gula untuk produksi makanan olahan, gimana? Ya kemudian kita harus bersaing lagi, membangun satu spesialisasi yang baru lagi, dan begitu terus. Jadi Adam Smith tetap punya keyakinan bahwa tidak perlu ada campur tangan negara dalam perdagangan luar negeri. Adam Smith menekankan bahwa setiap negara memiliki keunggulan komparatif, yaitu bahwa negara akan lebih efisien dalam memproduksi barang atau jasa tertentu yang memungkinkan mereka untuk berdagang dengan negara lain untuk memperoleh barang yang mereka butuhkan dengan biaya yang lebih rendah. Nah, konsep seperti ini menjadi dasar bagi teori perdagangan internasional modern. Dan hari ini memang pasar bebas atau free trade itu memang begitu sangat didorong, sedikit dipaksakan ke banyak negara yang belum menganutnya gitu ya. Ya, kalau dibicarakan kelemahannya tentu banyak sekali teman-teman, tapi kita tidak sedang membicarakan tentang kritik kepada Adam Smith ya, kita baru mengenal dulu. Nah, lebih dari itu, apa sebenarnya ya warisan dari Adam Smith dan bagaimana pengaruhnya ya? Ya, Adam Smith punya pengaruh yang besar sekali ya terhadap pemikiran ekonomi dan sosial hari-hari ini gitu ya di dunia, dengan berbagai macam modifikasinya tentu saja. Nah, karya-karya Adam Smith ini menginspirasi banyak ekonom setelahnya. Dan banyak prinsip ekonomi yang kita kenal hari ini seperti pasar bebas, persaingan, spesialisasi, itu akarnya itu dari pemikiran Smith tahun 1600-1700 itu. Nah, selain itu pandangan moral Smith juga harus kita perhatikan tuh, membentuk banyak gagasan dalam etika dan teori sosial. Dalam pemikiran modern, konsep misalnya tentang tangan tak terlihat tadi dan pasar bebas tetap masih jadi referensi utama dalam pembahasan ekonomi global. Sementara ide-ide Adam Smith tentang moralitas dan simpati itu menjadi dasar dari teori-teori sosial yang menekankan pentingnya hubungan antar individu dalam masyarakat. Nah, lalu pertanyaannya kemudian, kalau untuk kita ini yang pemula, apa yang bisa kita pelajari dari Adam Smith? Jadi dari Adam Smith itu kita belajar pentingnya kebebasan dan persaingan dalam ekonomi. Meski begitu kita juga tidak boleh lupa tentang nilai-nilai moral dan empati yang mendasari hubungan antar manusia. Jadi menurut Adam Smith, kemakmuran bukan hanya hasil dari perdagangan dan produksi, tetapi juga dari kesadaran kita akan pentingnya kesejahteraan bersama. Jadi bagaimanapun dari Adam Smith itu kita belajar memang suatu tindakan-tindakan ekonomi kayak perdagangan, produksi dan sebagainya memang tuh didorong juga oleh keinginan untuk wealth ya, kekayaan. Tetapi lepas dari itu harus punya dasar moralnya, yaitu empati kepada manusia yang lain dan manusia kebanyakan
dan kesejahteraan bersama. Nah, dalam dunia modern kita dapat melihat pengaruh pemikiran Smith ini dalam kebijakan ekonomi yang semakin mendorong adanya pasar bebas dalam baik perdagangan domestik maupun internasional. Namun kita juga harus mengingat pentingnya keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab sosial. Makanya ada kadang-kadang CSR ya. CSR itu bagaimana Anda meskipun Anda melakukan satu aktivitas ekonomi, tapi tetap harus ada tanggung jawab sosialnya, tanggung jawab lingkungannya, agar kesejahteraan yang dirasakan tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang, tetapi juga oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, itulah teman-teman Adam Smith. Dia adalah tokoh yang tidak hanya mengubah cara kita memahami ekonomi, tetapi juga cara kita memahami moralitas dan hubungan sosial ini juga kemudian banyak berubah karena Adam Smith. Pemikiran Adam Smith yang revolusioner tentang pasar bebas, tangan tak terlihat, dan moralitas itu sampai hari ini sangat relevan. Nah, terima kasih sudah mengikuti episode kali ini bersama Adam Smith dalam video Filsafat untuk Pemula. Jangan lupa teman-teman untuk berikan like, untuk subscribe agar bisa mendukung saya dalam membuat channel ini terus-menerus dan terus mengikuti saya dalam mengeksplorasi lebih banyak pemikir besar lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan teman-teman tetap berpikir kritis.